Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 486. Dia menempelkan punggung pada kursi, berusaha mengatur napas. Namun semakin dia mencoba, semakin tidak stabil ritmenya. Azarin menatap keluar, tetapi tidak benar-benar melihat apapun. Suara mesin mobil, klakson dari kejauhan, dan hiruk-pikuk kota seolah tenggelam di balik suara detak jantungnya sendiri. Setelah beberapa saat, mobil akhirnya berhenti di depan gedung megah yang berdiri menjulang dengan 19. Kemewalahan yang tidak pernah benar-benar dekat di kehidupan Azarin. Di atas pintu masuk yang lebar, tercetak nama restoran itu dalam huruf emas, La Maison d'Or Royal. Cahaya matahari pagi memantul di atas kaca hitam mobil, menyilaukan mata sesaat sebelum dia menyadari betapa tegang tubuhnya saat itu. Tempat itu bukan sekadar restoran, itu adalah panggung tempat para pewaris, taipan, dan tokoh elit kota menghabiskan waktu mereka. Dunia yang selama ini sengaja tidak dia sentuh. Dunia yang mengagungkan status, garis keluarga, dan silsilah kekayaan. Dan kini, dia melangkah masuk ke dalamnya bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai seorang istri yang hendak dipertemukan dengan perempuan yang dikatakan memiliki hak atas suaminya. Tangan Azarin sempat berhenti di gagang pintu mobil. Ada keraguan yang berusaha menggoyahkan langkahnya, namun ada pula tekad yang kembali memaksa dirinya tetap tegak. Sebelum turun, dia merapikan jilbabnya, memastikan tidak ada aroma ASI yang menempel pada bajunya. Sudah berkali-kali dia memeriksa, tetapi kecemasannya terlalu dalam untuk mudah reda. Setelah menarik napas panjang, dia turun dari mobil dengan langkah yang dia upayakan tetap anggun. Tidak ada gaun mahal yang membalut tubuhnya, tidak ada perhiasan gemerlap yang bersanding di pergelangan tangan. Hanya gamis sederhana dan cadar hitam yang membingkai seluruh penampilannya, membuatnya tampak seperti bayangan lembut yang melangkah di tengah kemewahan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Dia tidak perlu bersaing dalam bahasa duniawi, karena martabatnya tidak ditopang oleh kain atau perhiasan, melainkan oleh statusnya, istri sah seorang Din Argatama, sekaligus ibu dari anak-anak Din. Pelayan bersetelan rapi membungkuk dengan sopan ketika dia mendekat. "Selamat datang, Madam. Apakah Anda memiliki reservasi?" Suara pelayan halus, namun seketika Azarin dapat merasakan sorot mata wanita itu menilai dari balik senyumnya, mengukur, menebak, bertanya-tanya siapa tamu misterius yang datang sendirian dengan pakaian sederhana namun percaya diri. "Aku hendak bertemu seseorang," jawabnya tenang. "Bianca Olivia." Nama itu saja sudah cukup membuat pelayan tersebut menunjukkan perubahan kecil di wajahnya, sebuah pengakuan atas sosok yang jelas dihormati oleh pihak restoran. Tanpa menunda, pelayan itu memberi isyarat agar Azarin mengikutinya. Lorong yang dilewatinya dipenuhi lampu gantung berkilauan, meja-meja porselen elegan, serta wangi mawar putih lembut yang memenuhi udara. Azarin berjalan dengan langkah teratur, meski jantungnya masih berdetak seperti sedang beradu dengan waktu. Setiap detik menuju ruangan privat terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak lagi bisa dia hindari. Pelayan itu berhenti di depan sebuah pintu kayu gelap, lalu mengetuk pelan sebelum membukanya. "Silakan, Madam. Tamu Anda sudah menunggu." Pintu terbuka, namun Azarin tidak langsung masuk. Dia berdiri diam, membiarkan ruang itu menampakkan dirinya sepenuhnya sebelum dia melangkah. Ruangan itu luas namun intim, dengan dinding kaca setengah lingkaran yang memamerkan pemandangan kota. Di tengahnya, seorang perempuan duduk membelakangi pintu, siluet tubuhnya terpahat jelas oleh cahaya matahari yang menyusup melalui kaca. Rambut pirang keemasan itu jatuh rapi di punggungnya, gaun merah marun yang membalut tubuhnya tampak seperti pernyataan bahwa dia adalah seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Bahwa dia tahu dirinya cantik, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Berbeda dengan Azarin yang berdiri di ambang pintu seperti bayangan yang menelan cahaya. Pelayan menutup pintu perlahan. Suara denting halus itu menandai bahwa kini hanya dua perempuan itu. 20 yang tinggal di ruangan tersebut. Azarin menelan ludah. Sejenak dia berdiam, memandang punggung Bianca yang tegap,
elegan, dan tenang seperti seseorang yang datang dengan tujuan bulat. Seorang perempuan yang tidak punya alasan untuk gugup, karena dia tahu kedatangannya akan mengubah sesuatu. Azarin merapikan cadarnya sekali lagi sebelum akhirnya melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti ujian. Dia mengulang zikir pelan dalam hati, mencoba mendinginkan guncangan di dadanya. Ketika dia tiba di dekat meja, Bianca belum menoleh. Hanya aroma parfum lembut yang menyapa Azarin, harum yang dingin, berkelas, seperti kesempurnaan yang tidak ingin terganggu. Akhirnya, Azarin menghentikan langkah. "Maaf membuatmu menunggu." Suara itu pelan, namun tidak rapuh. Ada keberanian yang dia tanamkan dalam intonasinya, meskipun detak jantungnya masih saling berkejaran. Perempuan di hadapannya perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, mata Azarin bertatapan dengan mata perempuan yang muncul sebagai bayang-bayang ancaman dalam hidup rumah tangganya. Mata itu tajam, indah, dan penuh perhitungan, seolah mengukur Azarin dalam waktu satu tarikan napas saja. Bianca tersenyum kecil, namun bukan senyum yang hangat. Lebih mirip senyum seseorang yang telah memikirkan ratusan skenario sebelum pertemuan ini terjadi. "Well," katanya akhirnya, suaranya rendah dan mengalun tenang. "So, you came." 21. Keheningan yang menggantung di antara mereka seperti tirai tipis yang menutupi ketegangan. Azarin duduk perlahan, merapatkan gamis sederhana yang dia kenakan sebelum punggungnya tegak sempurna. Dia memastikan ruangan itu tidak mengambil kendali darinya, bahwa dia tidak akan tenggelam hanya karena seseorang mencoba meruntuhkannya melalui tatapan. Dia memang tidak membawa dokumen, tidak membawa bukti, tidak membawa apapun yang bisa dipakai sebagai tameng. Yang dia bawa hanyalah tekadnya sebagai istri yang mempertahankan rumah tangganya, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah memerlukan banyak suara. Sementara itu Bianca, dengan postur lurus dan aura dingin yang seolah mampu menguasai seluruh ruangan menitikan tatapan yang terasa seperti serpihan kaca. Elegan, terdidik, namun jelas menyimpan ambisi. Bianca menatapnya dari balik rambut pirang yang tersusun rapi di bahunya. Tak banyak senyum untuk menyambut, yang ada hanya evaluasi. Perempuan itu tampak seperti seseorang yang sedang menimbang harga berlian, menentukan apakah dia memiliki nilai, atau hanya batu kerikil yang kebetulan menghalangi jalannya. "Aku mengakui," ucap Bianca lembut dalam bahasa Inggris, suaranya mengalir seperti anggur merah yang lama usianya, "kau berbeda dari perempuan-perempuan di sekitar Din. Sangat berbeda. Cukup sederhana, dalam arti tertentu. Tapi juga, komposisinya aneh." Azarin tidak menunduk, tidak juga menghindar. Matanya menatap lurus tanpa goyah. "Aku tidak datang untuk dipuji atau dibandingkan," jawabnya pelan namun tegas. "Kau ingin bicara. Jadi aku mendengarkan." Alis Bianca terangkat sedikit, seolah tak menyangka perempuan bercadar bisa menembakkan ketegasan tanpa perlu meninggikan suara. Ada ketertarikan kecil di wajahnya, namun juga sinis yang halus. "Baiklah. Langsung ke intinya," gumam Bianca sambil melipat tangan. Itu membuat segalanya lebih mudah. Di luar jendela kaca, kota tampak berdenyut dengan kehidupan. Namun di dalam ruangan ini, waktu seakan mengerut. Setiap detik terasa lebih panjang, lebih berat, seolah ruangan kecil ini menyerap ketenangan dan menggantikannya dengan rasa waspada. Bianca mencondongkan tubuhnya sedikit. "Kau pasti tahu, keluarga kami pernah membuat sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang melibatkan masa depanku. Dan Din." Azarin tidak bereaksi. Dalam dirinya, ada ketakutan yang bergerak pelan, seperti ular yang menyusuri lantai hati. Namun wajahnya tetap tenang, meski telapak tangan tersembunyi di pangkuannya mulai berkeringat. Bianca melanjutkan, nada suaranya kini lebih lembut, namun jauh lebih menusuk. "Aku sudah dijanjikan padanya." Kalimat itu seketika seperti membuka celah di dada Azarin. Sakit, kaget. Namun dia tetap diam. "Sebuah pengaturan," lanjut Bianca. "Kuno, mungkin, tapi bermanfaat.
Untuk kedua keluarga. Apa itu berarti hidupku, rumah tanggaku, pernikahanku, tak dianggap penting dalam perhitungan itu? Tanya Azarin tenang, tanpa meninggikan suara. Bianca tersenyum-senyum tipis, seorang sosialita yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan menyebutkan namanya. Tidak cukup penting, jawabnya lembut, tanpa penyesalan sedikitpun. Ada keangkuhan yang nyaris tidak terdengar di kata-katanya. Namun Azarin paham, Bianca ingin menguji. Menggoyah. Mencari retakan untuk kemudian memukulnya lebih dalam. Namun perempuan bercadar itu tidak memberi retakan apapun. Keluarga kalian mungkin membuat kesepakatan, ucap Azarin tenang. Tapi Din bukan barang yang bisa dipindah tangankan. 22. Bianca tidak terkejut. Justru dia tersenyum, seolah menikmati keberanian yang muncul dari perempuan yang ia kira hanya akan menunduk. Kamu berbicara dengan sangat tenang, ujar Bianca. Seolah-olah pernikahanmu ini bisa bertahan terhadap apapun. Azarin tidak membalas. Karena setiap kata yang keluar dari perempuan itu bukan sekadar kalimat, melainkan upaya mencari titik lemah. Bianca kemudian mengambil map tipis di sampingnya. Gerakannya lambat, terukur, persis seperti seseorang yang hendak menunjukkan kartu truf terakhir. Map itu diletakkan di antara mereka. Kau mungkin sudah tahu sedikit, katanya. Tapi aku ragu kau tahu semuanya. Jadi, biar aku membantumu. Nada anggunnya berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Saat Bianca membuka lembar pertama map itu, Azarin merasakan denyut nadi di lehernya meningkat. Ruangan itu seolah berubah bentuk. Dingin, sunyi. Seakan setiap suara tertelan oleh kertas yang terbuka di depan mata. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen. Namun Bianca tidak langsung menjelaskan. Dia justru menatap Azarin sebelum berkata, sebelum ku beritahu apa ini. Aku ingin mendengar sesuatu darimu. Azarin mengangkat wajah. Apa? Bianca menautkan jari-jarinya, seperti seorang hakim yang hendak menyampaikan tuntutan. Beritahu saya, katanya. Menurutmu kenapa Din menikahimu? Pertanyaan itu bukan sekadar tanya, itu serangan. Tusukan tepat ke titik rapuh yang dia yakini dimiliki. Azarin. Namun Azarin tidak goyah. Dia tidak memerlukan suara keras. Hanya ketegasan lembut yang memotong. Ruang. Karena dia memilihku, ucap Azarin. Tanpa paksaan siapapun. Tanpa imbalan apapun. Bianca terkekeh pelan suara yang tidak benar-benar terdengar lucu. Oh, sayangku. Pria selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka anggap nyaman. Atau sementara. Aku bukan keputusan sementara, jawab Azarin halus, namun kata-katanya menancap. Ada jeda. Panjang. Kedua perempuan itu saling menatap, masing-masing menolak mundur. Bianca akhirnya membuka lembar berikutnya. Dokumen-dokumen ini, katanya, adalah bukti kesepakatan. Ayahku menyelamatkan perusahaan yang dibangun ayah mertuamu. Menyelamatkan. Tanpa dia, mereka akan kehilangan segalanya. Bianca mengetuk pelan tulisan yang tertera. Sebagai balasannya, keluarga kami merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah merger. Melalui pernikahan. Azarin tahu ini akan muncul. Namun tetap saja napasnya mengencang. Dan karena itu, kata Bianca lagi, aku datang untuk menagih apa yang pernah dijanjikan. Aku pantas mendapatkan tempatku. Pantas. Kata itu menusuk seperti belati yang sengaja ditekan perlahan. Azarin meremas ujung gamisnya di bawah meja. Tidak terlihat. Tidak terdengar. Namun tekad yang menguat di dirinya memaksa napasnya kembali stabil. Kalau itu yang kau inginkan, ucap Azarin, kenapa kau tidak bicara dengan Din? 23. Bianca mengangkat dagu sedikit. Karena kaulah yang memegang posisi yang seharusnya menjadi milikku. Kaulah hambatannya. Kata itu melukai, namun justru membangkitkan keberanian yang lebih besar dalam diri Azarin. Dengan tenang dia berkata, aku tidak pernah merebut apapun darimu. Bianca menenajamkan mata. Benarkah?
Karena dari sudut pandangku, kau mengambil semuanya. Aku tidak mengambil sesuatu yang bukan milik siapapun, balas Azarin. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, tidak perlu menyalahkan orang lain untuk mendapatkannya. Bianca tersenyum miring. Ada kemarahan, ada kekaguman. Kau bicara seperti seseorang yang belum pernah kehilangan. Azarin menunduk sejenak, menarik napas panjang. Dia mengangkat wajahnya kembali, tatapannya kini bukan hanya tegas, tetapi juga menyimpan sebuah keteduhan yang menyejukkan sekaligus menantang. Aku kehilangan banyak hal sebelum menikah, katanya. Tapi itu tidak membuatku merebut milik orang lain. Jika kau merasa sesuatu direnggut darimu, itu bukan salahku. Dan bukan salah Din. Bianca memutar wajah sedikit, menahan sesuatu yang melintas di matanya. Entah itu emosi, atau sekadar ego yang sedikit terusik. Kau tidak mengerti betapa lama perjanjian ini dibuat, katanya lirih. Semua orang mengharapkan aku dan Din akan menjadi pasangan yang sempurna. Azarin menggeleng kecil. Jika dia benar-benar menginginkanmu, ucap Azarin lembut, dia tidak akan pernah berdiri di sampingku dalam ijab kabul di Mekah. Kata-kata itu seperti balok yang dijatuhkan tepat di ruang hening. Bianca terdiam. Mulutnya masih terbuka sedikit, seolah hendak membalas, namun tidak ada kata yang muncul dalam detik pertama. Untuk pertama kalinya sejak Azarin masuk, Bianca terlihat goyah bukan karena kalah, tetapi karena dia menemukan lawan yang tidak dia duga. Bianca menutup map itu perlahan. Dia bersandar, menatap Azarin lama. Sangat lama. Kamu tenang, ucapnya akhirnya. Terlalu tenang untuk seseorang yang pernikahannya mungkin terancam. Azarin menunduk sebentar sebelum menjawab, pernikahan yang dibangun dengan cinta, tidak runtuh hanya karena seseorang meminta tempat. Bianca memicingkan mata. Jadi menurutmu cinta sudah cukup? Tidak, jawab Azarin. Tapi kesetiaan Din, cukup. Ruangan itu menjadi lebih hening dari sebelumnya. Bianca masih menatap Azarin seperti sedang mencoba memecahkan teka-teki yang baru muncul di hadapannya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang perempuan yang merasa berada di atas angin, melainkan tatapan seseorang yang mengakui bahwa lawannya tidak serapuh yang dia bayangkan. Azarin duduk tenang, punggungnya tegak, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Segala sesuatu dalam dirinya tampak terkendali, napas, gerak mata, bahkan getaran kecil di ujung suara yang berhasil dia redam dengan disiplin yang nyaris sempurna. Dia datang sebagai istri sah, dan dia bersikap sebagaimana perempuan dengan martabat yang tidak mudah digeser siapapun. Kamu cantik, berpendidikan, dan jelas, sangat terbiasa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, ucap Azarin pelan, seolah sedang menyebutkan fakta yang tak perlu diperdebatkan. Laki-laki manapun bisa jatuh hanya karena kamu menjentikkan jari. Jadi mengapa harus suami orang yang kamu inginkan? Pertanyaan itu meluncur lembut, namun mengandung bilah tipis yang tidak terlihat oleh mata, hanya terasa. 24. Oleh hati. Bianca tidak langsung bereaksi. Dia mengangkat dagu sedikit, tatapannya meruncing, namun bibirnya melengkung dalam senyum kecil, senyum seseorang yang tahu dirinya sedang ditantang. Aku mengerti apa maksudmu, jawabnya pelan dengan bahasa Inggris yang terucap seperti alunan piano yang dipetik dengan nada minor, tapi kamu salah besar kalau mengira aku mengejar pria hanya karena aku bisa mendapatkannya. Dia menyilangkan kaki, gerakan elegan yang menegaskan kelasnya. Din bukan sekadar pria, dia adalah sebuah janji. Hutang yang dibayar lunas dalam garis keturunan, dalam warisan. Dia tak seharusnya meninggalkan jalan yang mengikat keluarga kita. Dia dibesarkan untuk ini. Azarin mendengarkan dengan hati-hati. Ada sesuatu pada cara Bianca berbicara, campuran ambisi, warisan keluarga, dan luka yang sudah lama dia sembunyikan dengan perhiasan dan gaun mahal. Ketika seseorang diciptakan untuk sebuah perjanjian, kehilangan itu rasanya tidak adil. Kau pikir aku mengejar suamimu? Tapi aku hanya mengambil kembali apa yang sudah terstruktur jauh sebelum kau ada dalam ceritanya. Kata-kata itu menusuk, tetapi Azarin tidak mundur.
Dia menarik napas perlahan sebelum membalas, jika memang benar semua ini seharusnya terjadi sebelum aku ada, lalu mengapa justru aku yang dipilihnya untuk menjadi istrinya? Sebuah kalimat lembut, namun mematikan. Bianca berhenti mengetuk mejanya. Dia tersenyum tipis, tidak pahit, namun menyimpan ironi yang sulit diartikan. Karena laki-laki, terutama laki-laki seperti Dean, terkadang lupa akan beratnya janji mereka sendiri. Dan perempuan seperti kamu, sambung Bianca, kini suaranya kembali merendah, sering menjadi alasan mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Sebuah serangan yang halus namun dibangun dari kesombongan kelas atas dan identitas keluarga yang mengakar jauh ke masa lalu. Azarin tidak terkejut. Dia justru mengangguk kecil. Atau mungkin, setelah dia mengenalku, dia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Jejak keterkejutan melintas di wajah Bianca. Untuk pertama kalinya, sorot matanya berubah, bukan marah, bukan tersinggung, tapi seperti seseorang yang untuk sesaat merasakan ketakutan halus, ketakutan bahwa argumennya tidak lagi kokoh. Azarin melanjutkan, tetap dengan suara yang stabil dan hampir menenangkan. Kamu bilang Dean bagian dari perjanjian keluarga. Tapi kamu lupa, manusia bukan perjanjian. Manusia memilih. Jika tidak, dia sudah bersamamu sekarang. Bianca menautkan jari-jarinya. Jangan terlalu percaya diri. Bukan percaya diri, jawab Azarin. Kepercayaan. Suasana ruangan berubah perlahan. Aroma parfum mewah Bianca tercampur dengan ketegangan yang menggetarkan udara. Pelayan di luar mungkin mengira mereka tengah menikmati percakapan santai, padahal di balik pintu privat itu dua perempuan sedang mengadu nyali, logika, dan martabat. Bianca kemudian meraih gelas anggurnya, yang sebenarnya hanya berisi sparkling water dan meneguknya perlahan. Dia berusaha menyembunyikan bagaimana pembicaraan itu mulai masuk terlalu dalam ke hatinya. Aku tidak mengerti satu hal, katanya, suaranya lebih tenang dan lebih dalam daripada sebelumnya. Kamu berbicara seolah Dean sempurna. Seolah tidak ada kemungkinan dia melakukan sesuatu di belakangmu. Azarin terdiam sejenak. Sorot matanya meredup sedikit, namun bukan tanda keraguan. Lebih seperti 25. Seseorang yang memilih kata agar tidak melukai dirinya sendiri. Aku tidak pernah bilang suamiku sempurna, ucapnya akhirnya. Tapi aku tahu dia tidak akan menghancurkanku dengan sengaja. Kamu yakin? Bianca mencondongkan tubuh, suaranya berubah lebih menekan. Kamu yakin dia tidak membuat pilihan lain sebelum kamu masuk ke hidupnya? Sebuah jeda panjang. Sunyi terasa menggigit. Namun Azarin tahu bahwa menghindari pertanyaan itu berarti membiarkan Bianca mengambil kendali percakapan. Jadi dia menatap langsung ke mata perempuan itu. Aku tidak bilang dia tidak punya masa lalu, katanya. Tapi masa lalu tidak pernah menghapus masa kini. Dan masa kini Dean adalah aku. Istrinya. Bianca mengetuk map yang sebelumnya disodorkannya, tetapi dia tidak membukanya lagi. Map itu kini hanya simbol senjata yang tidak dia gunakan karena dia tengah mencari tahu seberapa kuat mentalawannya tanpa bukti apapun. Dan ternyata, Azarin lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Aku harus mengakui, ucap Bianca, kali ini tanpa senyum, kamu bukan tipe perempuan yang mudah disingkirkan. Kamu pun tidak, balas Azarin. Mereka saling menatap. Dua perempuan yang sama-sama cerdas, sama-sama berpendidikan, sama-sama tidak mau tunduk pada tekanan. Namun dari keduanya, hanya satu yang telah diberikan cincin sah. Satu yang diberi rumah. Satu yang diberi janji di hadapan saksi. Bianca pasti tahu itu. Karena dia menghela napas perlahan, kali ini tanpa menahan emosi yang mulai merembes keluar dari balik topeng tenangnya. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba, katanya lirih. Hari di mana aku harus duduk di meja yang sama dengan perempuan yang menjadi alasan perjanjian keluarga kami tidak berjalan. Azarin menggenggam kedua tangannya. Ada simpati kecil yang dia rasakan, bahkan untuk perempuan yang berusaha merebut tempatnya. Kalau memang itu menyakitkan bagimu, katanya hati-hati, marah saja padaku tidak akan mengubah apapun.
Keluargamu membuat janji, bukan aku. Dan Din memilihku, bukan paksaan siapapun. Itu masalahnya, balas Bianca cepat. Dia seharusnya tidak memilih. Jalannya sudah dibangun. Tapi dia tetap memilih, jawab Azarin. Bianca terdiam lagi, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di raut wajahnya yang tidak bisa dia sembunyikan, rasa getir, mungkin rasa dikhianati oleh keadaan, bukan oleh Azarin. Dengan suara hampir berbisik, Bianca berkata, "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku tidak membencimu." Azarin terhenyak sejenak. "Aku membenci kenyataan bahwa kamu masuk begitu saja ke dalam tempat yang seharusnya menjadi milikku," sambungnya. "Tanpa usaha, tanpa memohon, tanpa perlu membuktikan diri. Kau baru saja masuk ke tempat yang dirancang dengan namaku. Namun, kau cocok." Sebuah pengakuan yang tidak pernah Azarin duga. 26. "Aku tidak ingin mengambil tempat siapapun, Bianca." Bianca tertawa kecil, getir. "Tapi kau melakukannya." Azarin menunduk, mencoba memahami luka perempuan di depannya. "Kalaupun aku menempatinya, itu bukan karena aku merebutnya. Tapi karena Din membukanya untukku." Bianca menahan napas dalam-dalam. "Dan kamu tidak akan pergi?" "Tidak," jawab Azarin tanpa ragu. "Tidak selama dia memilihku." Keheningan lain turun. Namun kali ini hening yang berbeda, lebih berat, lebih remuk, seperti serpihan harapan yang jatuh pelan-pelan ke lantai marmer. Bianca menatap Azarin lama, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kalau aku bilang, aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa kamu takut?" Azarin menatap balik melalui cadarnya, sorot matanya bening namun kokoh. "Aku tidak takut pada perempuan yang ingin tempatku," jawabnya. "Aku hanya takut jika suatu hari suamiku berhenti menginginkanku." Bianca terdiam. Kata-kata itu, sederhana tapi nyata, menyentuh tempat yang paling perih dalam hati siapapun yang pernah mencintai. Namun sebelum Bianca sempat merespons, suara dering ponsel memecah hening tajam yang baru saja menggantung di antara mereka. Getarannya halus, tetapi di ruang privat yang sunyinya menegang, suara itu terdengar seperti palu kecil yang memukul sisi ketegangan mereka. Azarin menunduk sedikit, merogoh tasnya, dan mengeluarkan ponsel itu. Sekilas dia melihat layar sebelum tersenyum, senyum kecil, lembut, yang bahkan cadarnya tidak mampu menyembunyikannya. Nama yang muncul di layar itu menenangkan hati Azarin sekaligus menamparkan ruang batin Bianca tanpa sengaja. Dia menggeser layar dan mengangkatnya tanpa ragu, nada suaranya langsung berubah menjadi selembut embun pagi. "Assalamualaikum, Mas," ucapnya pelan namun hangat. Bianca tidak mengerti bahasa itu. Namun dia mengerti keintiman yang terbungkus di dalamnya. Caranya Azarin memiringkan kepala, cara bahunya menurun sedikit seakan beban hari itu luluh hanya karena mendengar suara seseorang dari seberang ponsel, semuanya jelas tanpa perlu terjemahan. Dalam bahasa yang tidak Bianca pahami, nada Din terdengar jelas dari speaker. Suaranya rendah, akrab, penuh kelekatan seorang suami kepada perempuan yang mengisi rumahnya. "Di mana, sayang? Masih lama gak?" Azarin sempat melirik Bianca sekilas, bukan untuk menyombongkan, bukan pula untuk membuat lawannya tersudut, melainkan untuk memastikan bahwa dia tidak sedang tidak sopan. Namun ketika dia melihat Bianca memerhatikannya dengan sorot mata tajam yang dipenuhi campuran penasaran dan rasa tidak terima, Azarin kembali memusatkan perhatian pada telepon. "Masih di jalan, Mas," jawabnya lembut. Suaranya tetap terjaga meski hatinya sedang berdebar dengan intensitas yang berbeda dari beberapa menit lalu. "Tunggu sebentar ya. Aku gak akan lama." Ada jeda singkat, lalu suara Din kembali terdengar, lebih rendah, lebih akrab, lebih menuntut dalam cara seorang suami yang merindukan istrinya. "Cepat pulang ya," katanya. "Mas kangen kamu. Si kembar udah tidur semua. Mas pengen dipeluk." Azarin spontan tertawa kecil. Tawa yang ringan dan jujur, yang keluar seperti pantulan kebahagiaan harian. 27. Di rumahnya.
Tawa yang tidak bisa ditahan, karena kalimat itu menggelitik dada dengan kehangatan yang hanya dimiliki pasangan sah. Tawa itu adalah pisau bagi Bianca. Dia tidak tahu artinya, tetapi dia tahu persis apa itu intonasinya. Ketika Azarin menutup telepon, suasana di ruangan berubah drastis. Ada sesuatu yang bergeser pelan namun pasti, seperti tanah yang retak setelah hujan deras. Bianca menatapnya tanpa berkedip. Sorot matanya tidak lagi sekadar dingin atau tajam. Ada percik yang lebih gelap, perpaduan antara kecemburuan, keterkejutan, dan amarah yang tidak dia rencanakan muncul. Azarin merapikan ponsel, menyimpannya kembali ke dalam tas dengan gerakan pelan. Dia sadar betul bahwa percakapan barusan bukan sekadar percakapan biasa. Bagi Bianca, itu adalah bukti-bukti yang tidak bisa disangkal, tidak bisa ditepis, bahwa Din bukan hanya menikah, tetapi juga mencintai perempuan bercadar yang kini duduk di hadapannya. "Maaf," ucap Azarin pelan. "Telepon dari suami saya." Bianca tersenyum. Senyum yang begitu tipis, begitu rapuh, hingga terlihat seperti garis yang menahan seluruh emosinya agar tidak tumpah. "Aku tidak perlu mengerti bahasanya," katanya dalam nada bergetar halus, "untuk tahu bagaimana suara itu menggenggammu." Azarin tidak berniat membalas. Dia hanya menahan napas, mencoba memberi Bianca ruang agar tidak merasa tersudut oleh sesuatu yang di luar kendalinya. Namun Bianca tidak butuh ruang itu. Dia butuh jawaban. "Apa itu?" "Rutinitas kalian?" tanyanya, kali ini suaranya lebih rendah. "Cara dia memanggilmu seperti itu. Cara kamu menjawabnya." Azarin tidak segera menjawab, bukan karena ragu, tetapi karena dia memilih kata dengan hati-hati. "Begitulah pernikahan bekerja," ujarnya lembut. "Ada kebiasaan, ada kerinduan, ada percakapan kecil yang membangun hari." Bianca menghela napas, berat dan panas. "Kau menjelaskan seolah aku tidak mengerti apa itu pernikahan." "Aku tidak berniat merendahkanmu," kata Azarin. "Hanya menjelaskan bahwa..." Dia berhenti, lalu melanjutkan dengan pelan, "Din bukan laki-laki yang menggantungkan dua perempuan dalam hidupnya." Bianca mengeraskan rahangnya. "Belum tentu. Kamu hanya melihat dari posisimu." "Dan kamu hanya melihat dari posisimu," balas Azarin, tenang tapi tidak mundur. "Kita berdua berdiri dari sudut yang berbeda." Bianca tertawa kecil, tawa pendek tanpa humor. "Tapi kamu sudah berada di dalam rumahnya," katanya lirih. "Sedangkan aku, bahkan tidak lagi berada dalam rencana apapun." Kalimat itu membuat ruang privat itu seperti menciut. Bukan karena Bianca marah, tetapi karena suara itu membawa kepedihan yang tak bisa disembunyikan oleh gaun mahal, perhiasan, maupun status sosial yang selalu memayunginya. Azarin menatapnya lama. Ada kelembutan dalam tatapannya, bukan iba, tetapi empati. Empati dari perempuan yang tahu betul apa rasanya mencintai seseorang hingga seluruh dunia tampak bergantung pada satu pilihan. "Bianca," katanya sangat pelan, "kalau kamu merasa kehilangan sesuatu yang pernah dijanjikan padamu, itu bukan salahku. Dan bukan salahmu juga." 28. Bianca menegakkan tubuhnya, berusaha memulihkan martabatnya. "Janji keluarga kami bukan sekadar kesepakatan bisnis kecil," ujarnya. "Itu seharusnya menjadi masa depan. Masa depanku." Kalimat yang sudah berulang kali dia tegaskan, seolah memang enggan untuk mundur. Azarin mengangguk. "Dan aku menghormati itu. Tapi masa depan yang dipaksakan tidak pernah betul-betul menjadi milik siapapun." Bianca menggigit bibir bawahnya. "Kamu bicara seolah kamu yakin dia tidak pernah menaruh apapun padaku." Azarin menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun jujur. "Yakin?" jawabnya singkat. Bianca tersentak halus. "Kau yakin sekali?" "Karena cinta tidak bertahan diam-diam," jawab Azarin, lirih tetapi tegas. "Jika dia merasa sesuatu untukmu, aku tidak akan berdiri di sini. Aku tidak akan dipanggil pulang dengan rindu. Aku tidak akan mendengar suaranya seperti tadi." Bianca terdiam, dan diamnya kali ini lebih berat daripada sebelumnya.
Dia memalingkan wajah, lalu menutup map di depannya erat-erat, seperti seseorang yang akhirnya harus mengakui bahwa bukti formal dan kuat sekalipun tidak bisa melawan sesuatu yang lebih sederhana, tetapi lebih jujur. Keintiman, kebiasaan, dan kerinduan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicuri. Dan di balik cadar itu, Azarin menatapnya dengan kelembutan yang tidak pernah Bianca duga. Kalau kamu ingin penjelasan dari Din, kata Azarin pelan, temuilah dia. Tapi bukan untuk memaksanya kembali ke rencana lama. Temuilah dia untuk mendengar kebenaran yang mungkin tidak kamu suka. Dan kau? Tanya Bianca dengan suara nyaris patah. Aku. Azarin tersenyum kecil meski suaranya tetap tenang. Aku akan menunggu di rumah. Tempat istrinya seharusnya berada. Karena tidak ingin pembicaraan melebar ke arah yang semakin tidak sehat, Azarin akhirnya menghela napas pelan lalu berdiri. Gerakannya anggun, terukur, seolah ketenangan itu bukan perisai, melainkan bagian dari napasnya sendiri. Dia merapikan ujung cadarnya. Aku pamit dulu, Bianca. Suamiku sedang menunggu. Aku. Kalimat itu belum sempat, ketika suara Bianca memotongnya, tajam dan dingin, seperti pisau yang ditempa dari ambisi. Aku akan meminta ayahku menarik kembali saham yang sudah diberikan pada perusahaan Argatama. Langkah Azarin terhenti. Hanya satu detik suasana dibalut keheningan dan kesunyian. Tapi Bianca melihatnya. Dia melihat betapa bahu Azarin menegang, bahkan tangan Azarin meremas tasnya tanpa sadar. Aku serius, katanya lembut namun menusuk. Nada seorang perempuan yang terbiasa menghadapi ruang rapat dan keluarga konglomerat. Ayahku tidak akan keberatan menarik saham. Itu hanya satu telepon dariku. Dan kamu tahu apa artinya bagi Argatama. Azirin tidak tersentak, tidak mundur selangkah pun. Tapi bahunya sempat menegang. Cukup untuk membuat Bianca tersenyum kecil, kemenangan yang nyaris anggun. Solusinya sederhana. Lanjut Bianca pelan. Aku menjadi istri Din. Jika kamu ingin tetap di posisi itu, aku tidak keberatan menjadi yang kedua. Senyumnya melembut, namun tajam bagai ujung kaca. Aku hanya mengambil kembali apa yang sudah hampir menjadi milikku. 29. Azirin menunduk sedikit, seolah mempertimbangkan. Bianca berpikir dia hampir menang, sampai Azarin mengangkat wajahnya kembali. Kalau kamu ingin menjadi istri kedua, silakan. Bianca membeku. Azirin melanjutkan, suaranya tetap tenang, tetap sopan, tetap penuh kelembutan yang justru membuatnya lebih menusuk. Tapi kamu harus memahami sesuatu dulu, Bianca. Dia menatap langsung ke mata perempuan itu. Ada hal-hal yang bahkan uang dan saham tidak bisa membeli. Kepercayaan, misalnya. Dia menautkan tangan di depan tubuhnya, anggun meski hatinya tercabik. Dan Din bukan laki-laki yang akan kembali hanya karena kamu membuat seseorang terancam. Bianca menahan napas, rahangnya mengeras. Tetapi dia tetap mempertahankan wibawanya, dagu terangkat, bibir tertekuk elegan, tatapan penuh kalkulasi dingin. Kalau kamu pikir posisiku bisa digeser hanya dengan permainan saham, kamu meremehkan Din, dan meremehkan dirimu sendiri. Bianca tersenyum tipis, getir, tapi tetap memancarkan aura yang berbahaya. Aku tidak pernah meremehkan siapapun, jawabnya dengan suara yang sangat tenang. Aku hanya mengambil pilihan paling efisien. Azirin mengangguk kecil. Maka aku pun mengambil pilihanku. Dia memberi sedikit tunduk sopan, gestur anggun yang tidak pernah terasa selemah itu. Terima kasih atas peringatannya. Bianca ingin membalas, ingin menghancurkan ketenangan itu, tapi Azarin lebih dulu membuka langkah. Dia berjalan menuju pintu. Jubahnya bergerak lembut, cadarnya mengikuti ayunan napasnya. Tepat sebelum dia keluar, Bianca berkata lirih namun jelas, suara seorang perempuan cantik yang terbiasa memerintah dunia kecilnya. Azarin, permainan ini baru dimulai. Azirin berhenti, tidak menoleh. Permainan api yang kau mainkan, kelak akan membakarmu hidup-hidup. Lalu pintu tertutup. Sementara Bianca memukul udara dengan mengerang keras. Arg!
Damn it. Napasnya saling memburu. Dia nekat mengirimkan pesan pada Azarin setelah susah payah dia menemukan kontak emailnya. Dia pikir lawannya biasa saja, hanya perlu memainkan kata, sudah tumbang. Namun ternyata, Azarin berbeda dari wanita manapun. Dia tidak hanya anggun, dia juga cerdas. Dan dia sudah jatuh, sejak pertama kali Azarin berdiri dengan pakaian tertutup. 30. Azarin melangkah masuk melewati ambang pintu rumah dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Udara pagi yang biasanya terasa ringan kini justru membebaninya seperti selimut tebal yang menempel di seluruh tubuh. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30, waktu yang seharusnya membuatnya pulang dengan tas belanjaan, wajah ceria, dan cerita ringan tentang toko mana yang sedang diskon. Namun langkahnya hari itu tidak memiliki satupun sisa energi yang mencerminkan niat awalnya. Dean, yang tengah duduk santai di ruang tengah sambil membaca laporan perusahaan melalui tabletnya, refleks mendongak begitu mendengar suara pintu terbuka. Mata laki-laki itu langsung berbinar, cara yang selalu membuat Azarin merasa menjadi satu-satunya hal yang layak dia pulanginya. "Sayang, sudah pulang?" "Iya," tanya Dean sambil tersenyum lebar. Dalam hitungan detik, dia bangkit, meletakkan tabletnya begitu saja di sofa, lalu memeluk istrinya tanpa ragu. Pelukan itu hangat, hampir terlalu hangat untuk hati yang sedang retak pelan. Azarin tidak menolak. Dia justru membiarkan tubuhnya tertampung di dada suaminya, seolah tulang-tulangnya yang rapuh membutuhkan tempat bersandar. Dean mengecup keningnya, sekali, dua kali, berulang-ulang, penuh kasih. Namun tak seperti biasanya, Azarin tidak membalas pelukan itu dengan kalimat lembut atau gurauan kecil. Dia hanya diam. Dean baru menyadari ada yang janggal ketika menggerakkan sedikit tubuh istrinya. Tidak ada tas belanja, tidak ada kantong kecil, tidak ada aroma parfum dari butik ataupun supermarket. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa sopir membawa barang apapun masuk. "Loh, belanjaannya mana?" tanya Dean, bingung, alisnya terangkat. Katanya mau cari kebutuhan study tour Alina. "Ini kamu pulang tanpa apa-apa." Kalimat itu menggantung di udara. Ringan, tapi menusuk. Azarin menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu perlahan merenggangkan pelukannya. Wajahnya tetap lembut, tetapi sorot matanya menyimpan badai yang hanya Tuhan dan hatinya sendiri yang bisa mendengar. "Aku tidak pergi belanja, Mas," jawab Azarin akhirnya. Dean spontan mengernyit, rasa heran tampak jelas di wajahnya. Dia menunggu kelanjutan, menunggu penjelasan. Tapi yang muncul malah pertanyaan lain. "Mas sudah salat duha?" tanya Azarin lembut, tanpa menjawab apapun. Belum pernah sekalipun dia menyembunyikan sesuatu dengan cara seperti itu, bukan dengan kebohongan, tetapi dengan kebenaran yang dia tunda. Dean menggeleng, masih dengan raut bingung yang sama. "Belum. Tadi. Yuk, Mas, kita duha dulu." Nada suaranya pelan, namun tegas. Seakan apapun yang baru saja terjadi di luar sana, apapun yang dia rasakan, harus dia letakkan sementara, di atas sajadah, di antara sujud. Dean tidak bertanya lebih jauh. Ada sisi dari istrinya yang tidak pernah dia paksa untuk mengeluarkan kata-kata. Jika Azarin meminta salat dulu, itu berarti batinnya sedang berperang. Dan Dean selalu memilih diam saat istrinya sedang bertarung dengan sesuatu yang masih dia sembunyikan. Azarin berjalan memasuki kamar, menemukan Mbak Santi sedang menjaga si kembar yang tertidur pulas. Dia tersenyum kecil, meski tertutup cadar. Mengangguk pada Santi sebagai tanda bahwa dia akan bersiap-siap. Langkahnya langsung menuju kamar ganti. Dia buka cadarnya perlahan, mengganti pakaian bersih, serta 31. Menuju ke kamar mandi yang memiliki pintu akses dari walk-in closet. Dan ketika saat itu, wajahnya terpantul di cermin besar, dia berhenti. Tubuhnya tegak, tapi mata itu tidak sama seperti saat dia menghadapi Bianca tadi. Ketegaran yang dia tampilkan di restoran itu seperti pakaian perang yang kini sudah dia lepas.
Yang tertinggal hanyalah perempuan yang hatinya sedang dihantam dua badai sekaligus, melindungi suaminya, dan rumah tangganya. Pikirannya kembali pada ucapan Bianca. Ancaman saham, posisi perusahaan, nama baik keluarga Artama. Dan kemudian tawaran Bianca yang menusuk lebih dalam daripada ancaman Menana pun, menjadi istri kedua. Dengan kalimat seolah itu adalah hal paling sederhana di dunia. Azarin menghela napas berat, menaban getaran kecil di dadanya. Di depan Bianca tadi, dia harus tegar. Dia harus tampil sebagai istri yang tahu posisinya. Yang tidak goyah oleh teror kekuasaan. Yang tidak mundur hanya karena satu perempuan ambisius datang mengguncang fondasi yang sudah dia pertahankan selama ini. Namun saat ini, di balik pintu kamar mandi, dia hanyalah Azarin, seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang juga punya ketakutan. Azarin mendekat ke wastafel, meraih pinggirannya untuk menopang tubuhnya yang terasa lebih berat dari biasanya. Air keran mengalir, dan terasa dingin. Namun tidak sedingin pikiran yang berputar tak terkendali. Bagaimana dia akan menjelaskan semuanya pada Din? Bagaimana Din akan menerima kenyataan bahwa Bianca melayangkan ancaman pada perusahaan? Bagaimana Bianca ingin menjadi istri kedua Din? Dan bagaimana jika Bianca benar terentang satu hal? Bahwa sebuah perusahaan bisa runtuh hanya karena perang keluarga. Bahwa keputusan ini bisa diseret-seret sebagai kelemahan yang menghancurkan nama besar Argatama. Azarin menunduk, menatap wajahnya di genangan air di atas permukaan wastafel. Aku kuat, tapi hari ini, aku takut. Ucapan itu tidak keluar dari bibir, hanya dari hati. Tapi gema kejujuran itu membuat dadanya semakin sesak. Namun ketakutan itu bukan tentang menjadi istri kedua. Bukan tentang Bianca. Bukan tentang ancaman saham. Ketakutannya adalah kehilangan sesuatu yang paling dia jaga, keharmonisan rumah yang dia bangun bersama Din, doa demi doa. Dia menyentuh pipinya, dan terasa dingin. Dia membiarkan dirinya merasakan kerapuhan itu hanya di sini, hanya di ruangan ini, hanya di antara ubin dan suara tetesan air. Tidak boleh di luar, tidak boleh di depan Din. Karena suaminya membutuhkan istri yang teguh, bukan yang gamang. Azarin mengusap wajahnya dengan air, kemudian menarik napas panjang. Sangat panjang. Dia perlu kekuatan, perlu kejernihan, perlu ketenangan untuk memutuskan langkah apa yang harus dia ambil setelah salat. Dia menyelesaikan wudhu, mengusap wajah basahnya dengan kedua tangannya seolah sedang menghapus raut gusarnya, lalu kembali ke ruangan ganti, untuk memakai mukena. Ketika dia keluar dari kamar ganti, wajahnya sudah kembali tenang. Tenang yang dipaksakan. Dari arah pintu, Din muncul sambil tersenyum tipis. Yuk, sayang, musola sudah aku siapakan sajadahnya. 32. Suara Din begitu lembut. Ada kekhawatiran tersembunyi, tetapi pria itu cukup bijak untuk tidak menanyakan apapun sebelum Azarin siap bercerita. Azarin mengangguk. Langkah mereka menuju musola rumah terasa lebih berat dari biasanya. Namun setiap langkah adalah bentuk kesadaran bahwa rumah tangga tidak hanya bertahan dengan cinta, tapi juga dengan doa yang tak putus. Ketika mereka berdiri berdampingan memulai salat duha berjamaah, Azarin memejamkan mata sedikit lebih lama. Hatinya lah yang lebih dulu sujud sebelum tubuhnya benar-benar sujud. Dia berharap, ketika dia bangkit dari sujud terakhir, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus disampaikan. Apa yang harus diperjuangkan. Dan apakah rumah yang sedang retak kecil ini, masih bisa dia jaga dengan cara yang benar. Begitu salam terakhir selesai, Azarin menarik napas panjang, duduk bersimpuh, dan merapatkan mukena di dadanya. Din duduk berhadapan dengannya, tetapi tidak langsung bertanya. Pria itu, seperti biasa, memberi jeda agar istrinya tidak merasa diinterogasi. Diam itu panjang dan menyesakkan. Azarin menunduk dalam-dalam, jemarinya saling mengait gelisah. Mukenahnya tampak berkerut karena terus dia remas. Din memperhatikan itu, rahangnya sedikit mengencang tanda dia menahan diri agar tidak mendesak.
Hingga akhirnya Azarin membuka suara, lirih, hampir seperti bisikan. "Mas, kapan kita ke Tanah Suci?" Din mengerjapkan mata, sedikit terkejut dengan arah pertanyaan yang tak terduga. Namun dia cepat menguasai diri, lalu menjawab tanpa jeda. "Kapanpun kamu siap, sayang." Azarin mengangkat wajah sedikit. "Aku ingin setelah Alina berangkat study tour. Setelah itu, apakah kita bisa langsung berangkat, Mas?" Din tersenyum kecil, senyum yang tidak benar-benar lega, tetapi mengandung kehangatan yang berusaha dia hadirkan untuk istrinya. "Tentu, kita bisa segera urus semuanya. Nanti Mas akan minta pengurus panti bersiap-siap juga." Dia menggenggam tangan Azarin, menariknya perlahan ke pangkuannya. "Sini, lihat Mas." Dengan ragu Azarin mengangkat kembali wajahnya. Mata keduanya bertemu, mata Din tenang, mata Azarin bening tetapi rapuh. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, bilang ke Mas," ucap Din pelan. "Jangan biarkan isi kepalamu jadi tempat yang berisik. Ada aku, sayang. Biar Mas yang menampung semuanya." Kalimat itu seperti tangan lembut yang menyentuh relung hatinya paling dalam. Azarin tersenyum, senyum yang tampak manis, tetapi tidak mampu menutupi semburat getir di sorot matanya. Getir itu membuat dada Din menghangat oleh kekhawatiran. "Mas?" tanya. Din mencondongkan tubuh sedikit, memerhatikan wajah istrinya yang pucat. "Kamu, masih terbayang soal Bianca?" Azarin tidak menjawab. Namun diam yang menggantung begitu berat, cukup menjadi jawaban. Din menghela napas diam-diam. Dia sebenarnya belum tahu apapun tentang apa yang terjadi hari ini antara Azarin dan Bianca. Yang dia tahu hanya satu, istrinya terluka. Dan jika ada satu hal yang tak pernah dia biarkan, itu adalah melihat luka itu semakin dalam. "Sayang." Din semakin menggenggam kedua tangan Azarin lebih erat. "Jangan pernah terusik dengan perjanjian itu, dengan kehadiran Bianca. Karena tak ada satupun yang bisa mengubah posisi kamu di hati Mas. Tidak satupun." Azarin menunduk, tetapi air matanya akhirnya jatuh, peri-peri kecil bening yang menetes ke punggung tangan suaminya. Dia berusaha menghapusnya cepat, tapi tangannya tremor. 33. "Mas, aku takut." Din terdiam, membiarkan istrinya melanjutkan. "Aku takut kehilangan Mas. Takut rumah ini goyah, takut Mas diambil. Aku cuma takut." Suaranya pecah. Dia jarang sekali membiarkan suaranya patah seperti itu di depan siapapun, kecuali Din. Din mengusap pipi istrinya, lembut seolah menyentuh kristal yang bisa pecah jika digenggam terlalu kuat. "Tadi malam kamu bilang takut kehilangan Mas, sekarang kamu ucapkan kata yang sama," ucap Din perlahan, "dan setiap kali kamu bilang begitu. Mas selalu ingin tahu apa yang membuat kamu setakut itu." Azarin memejamkan mata, menahan desakan isak. "Karena menurutku Mas itu terlalu baik, terlalu sempurna untuk aku. Dan Bianca, dia cantik dan juga cerdas. Pasangan yang setara dengan Mas." Din memiringkan tubuhnya sedikit, memperhatikan istrinya dengan sorot mata yang pelan-pelan mengeras oleh sesuatu, bukan amarah, bukan tersinggung, tetapi ketidaksetujuan yang tenang. Ketidaksetujuan seorang suami yang merasa istrinya menilai dirinya dari kacamata yang keliru. "Setara," ulang Din dengan suara rendah, bukan marah, hanya ingin memahami. "Kenapa kamu bisa melihatnya begitu, sayang?" Azarin menggigit bibirnya, jemari yang terkurung dalam genggaman Din kembali bergetar. Aku cuma bicara apa adanya. Mas dan dia berada di dunia yang sama. Dia tumbuh dalam lingkungan bisnis yang besar, berpendidikan, punya karir, dan dia cantik sekali, Mas. Dia tipe perempuan yang," suara Azarin patah seketika. "Tipe perempuan yang gampang disukai." Lanjutnya lirih. "Yang kalau berdiri di sebelah Mas, semuanya terlihat pas. Sederhana saja. Kalian terlihat selevel." Din memejamkan mata sebentar, seperti sedang meminta sedikit kesabaran dari langit. Ketika dia membuka mata, yang tampak bukan kemarahan,
melainkan raut tegas seorang pria yang tak rela istrinya merendahkan diri sendiri. Sayang. Din menunduk, memastikan wajah Azarin tidak berpaling darinya. Kamu berpikir begitu karena kamu cuma melihat dari permukaannya. Kamu melihat apa yang orang lain lihat dari luar. Tapi pernikahan, dia menggeleng pelan, tidak pernah diukur pakai mata orang. Azarin menunduk lagi, tetapi Din mengangkat dagunya halus, memaksanya menatap. Kamu bilang dia setara dengan Mas. Din menghela napas, suaranya tenang namun mantap. Kamu yakin itu setara? Atau kamu cuma merasa kamu kalah jauh dari bayangan yang kamu buat sendiri? Azarin tidak langsung menjawab. Matanya kembali berkaca-kaca. Din melanjutkan, nada suaranya berlapis pengertian. Mas tahu kamu bukan perempuan yang suka membandingkan diri. Jadi kalau kamu melakukannya sekarang, pasti ada sesuatu yang menekan kamu. Sesuatu yang membuat kamu merasa kecil. Dia tak menyebut nama Bianca. Tidak menuduh. Tidak meminta cerita. Dia hanya membuka ruang agar Azarin bisa bernapas. Mas selalu heran, ujar Din pelan, kenapa kamu selalu merasa jadi yang paling rendah di luar, padahal kamu justru yang paling Mas hormati. Azarin terkejut. Mas hormati. Aku. Tentu. Din tersenyum, tapi senyumnya tampak dalam, bukan senyum sekadar menenangkan. Kamu perempuan yang menjaga rumah ini. Kamu yang memuliakan Mas dalam doa-doamu, bahkan saat Mas tidak tahu. Kamu yang paling Mas percayai untuk mendampingi, bukan karena kamu seperti orang lain, tapi karena kamu, Azarin. Matanya melembut. 34. Kamu bukan perempuan yang mengejar sorotan. Bukan juga perempuan yang sibuk menonjolkan dirinya. Kamu tidak pernah berusaha terlihat sepadan. Dan justru itu yang membuat kamu paling cocok untuk Mas. Tangan Azarin terangkat pelan menutupi mulut, menahan isak yang mulai pecah lagi. Din tersenyum miring, gemas dan lirih dalam satu waktu. Kamu bilang Bianca itu cantik dan pintar. Mas tidak membantah itu. Tapi kecantikan dan kepintaran tidak otomatis membuat seseorang cocok jadi istri. Azarin menatapnya, mata membesar sedikit. Pasangan yang setara itu bukan soal dua orang dengan latar dan kemampuan sama. Lanjut Din lembut. Setara itu kalau keduanya sama-sama tahu batas, sama-sama tahu tempat, sama-sama tahu bagaimana menjaga apa yang Allah titipkan. Azarin terdiam. Din melanjutkan, suaranya lebih serius. Islam tidak mengajarkan pasangan itu dipilih berdasarkan siapa yang paling menonjol. Tapi siapa yang paling menuntun kita pada kebaikan. Dia menyentuh pipi Azarin lagi, empuk dan lembut. Kamu membuat Mas ingin pulang cepat setiap hari. Kamu membuat Mas ingin jadi suami yang lebih baik. Kamu membuat Mas ingat apa yang penting dan mana yang cuma angin lalu. Din menarik napas pendek. Kalau itu bukan setara, Mas tidak tahu definisinya apa. Kali ini Azarin tak bisa menahan isak kecil yang lolos dari bibirnya. Sayang. Din mengusap pelan rambut yang merayap keluar dari mukena. Perempuan di luar sana bisa terlihat hebat. Bisa tampak, ocok, di mata dunia. Tapi yang Mas pilih bukan yang paling memukau. Mas memilih yang paling menenangkan. Kalimat itu menghantam lembut namun kuat, tepat ke dada Azarin. Apa gunanya perempuan yang selevel secara status, lanjut Din. Kalau tidak mampu menenteramkan hati. Azarin memegang tangan suaminya, takut jika dia tidak memegangnya, ketenangan itu akan lepas. Din menatapnya lebih dalam lagi, memastikan setiap kata masuk. Kamu bukan perempuan yang berdiri di samping Mas karena kamu setara secara capaian. Kamu berdiri di samping Mas karena Mas, dengan sadar, dengan iman, dengan tanggung jawab memilih kamu sebagai rumah. Air mata Azarin jatuh lagi, kali ini bukan hanya karena takut, tapi karena tersentuh. Din tersenyum kecil melihat itu, lalu mengusap pipi istrinya dengan ibu jarinya. Dan satu hal lagi, sayang. Azarin mengangkat wajah sedikit. Kalaupun ada perempuan yang terlihat selevel dengan Mas. Din mencondongkan tubuh, suaranya merendah.
Itu bukan berarti dia selevel untuk jadi istri Mas. Azarin terdiam, membiarkan kata itu meresap. Setiap orang punya tempatnya. Dan tempat Mas. Dia mengetuk lembut dada Azarin. Di sini. Di kamu. Azarin menutup mulut, hampir terisak lagi. Mas, aku cuma takut kalau perempuan seperti Bianca bisa membuat Mas. Set. Din meletakkan jari telunjuknya di bibir istrinya. Cukup. Azarin terhenti. Din menatapnya dalam, tenang, dan sangat yakin. Tidak ada perempuan yang bisa membuat Mas berpaling, kecuali Mas sendiri yang mengizinkan. Dan Mas tidak mengizinkan. Kata-katanya meluncur seperti janji yang tidak diucapkan dengan lantang, tetapi terasa mengikat di hati. 35. Mau dia cantik, pintar, kaya, atau terlihat selevel. Din mengangkat bahunya sedikit. Itu tidak ada artinya kalau Mas sudah memilih untuk menjaga apa yang ada di rumah. Azarin menarik napas gemetar. Dadanya mulai terasa lebih lapang. Din meraih kedua tangan istrinya, menggenggamnya dengan hangat. Jadi berhenti membandingkan dirimu dengan perempuan lain, ucapnya lembut namun tegas. Dan berhenti melihat Mas seolah Mas ini piala yang bisa diperebutkan siapa saja. Azarin menahan air mata. Mas bukan hadiah. Din tersenyum pelan. Mas suamimu.